Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama di pagi hari ini untuk berada di hadirat Tuhan, menikmati persekutuan. Walaupun Bapak Ibu hanya di rumah saja, tapi itu tidak mengurangi sukacita bagi kita untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita, sehingga kita dapat melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan lepas bulan, sampai pada saat ini kita boleh berada di minggu yang ketiga, di bulan Mei. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa oleh anugerah dan oleh kemurahan-Mu lah kami boleh bersama-sama ada di hadirat-Mu, bersekutu, walaupun umat-Mu hanya berada di rumah masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, pengilham firman ini akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, berikan kuasa hikmat, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Semua peralatan multimedia yang kami gunakan, mari Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang kepadamu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saya persiapkan dalam Surat Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar satu pokok perenungan. Pesan Tuhan Yesus menjelang kenaikannya ke sorga. Pesan Tuhan Yesus menjelang kenaikannya ke sorga.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kalender gerejawi, tanggal 21 Mei, hari Kamis yang akan datang, kita akan memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara yang kekasih, menarik untuk kita perhatikan. Kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitannya, di setiap gereja pasti ada panitia. Panitia Natal dan panitia Paskah. Tapi kenaikan Tuhan Yesus, saya belum pernah menemukan ada gereja yang membentuk panitia kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Padahal ini sebuah hal yang sangat penting. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan rangkaian peringatan tentang karya Allah melalui Yesus Kristus. Karya Allah dalam kelahiran Yesus Kristus, yaitu saat Allah turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, yang kita kenal dengan sebutan inkarnasi, yang diperingati setiap bulan Desember. Karya Allah dalam kematian Yesus Kristus, seperti yang tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karya Allah dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang baru saja kita peringati berapa waktu yang lalu, ketika Allah membuktikan Yesus mengalahkan kuasa maut, dan juga membuktikan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup walaupun ia sudah mati. Seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Karya Allah dalam kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang akan kita peringati pada hari Kamis yang akan datang. Yesus membuktikan bahwa ia adalah Allah yang berasal dari sorga, dan setelah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, ia kembali ke sorga, ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan dengan saksama tentang pesan yang sangat penting yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya menjelang kenaikannya ke sorga. Bukankah sering Bapak, Ibu, saudara, ketika ada orang yang akan pergi ke tempat yang lain, ke luar kota, dan meninggalkan pesan, bukan pesannya yang kita perhatikan, tapi kapan pulang untuk membawa oleh-oleh bagi kita. Saat ini Bapak, Ibu, saudara, kita akan memperhatikan pesan yang penting yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya menjelang ia naik ke sorga. Yang pertama, dalam ayat yang keempat dalam pembacaan kita, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Pesan Yesus, mereka harus menantikan janji Bapa. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Justru Yesus menyuruh mereka untuk tetap berada di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa dalam ayat yang keempat. Apa janji Bapa yang dinantikan oleh para murid? Kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan mencatat, "Aku akan meminta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Juga dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa para murid telah belajar kurang lebih 3,5 tahun di bawah guru agung, yakni Yesus Kristus. Mereka telah diperlengkapi oleh Yesus tentang pengetahuan mengenai rencana Allah melalui pengajaran Tuhan Yesus. Mereka juga telah diperlengkapi dengan pengalaman-pengalaman melalui praktek penginjilan. Juga mereka telah diperlengkapi dengan keyakinan yang kokoh tentang Yesus Kristus yang hidup melalui penglihatan mereka. Akan tetapi Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, menurut Yesus, apa yang dimiliki oleh para murid itu belum cukup. Mereka masih membutuhkan perlengkapan lain, yaitu kuasa penyertaan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka harus tetap ada di Yerusalem, tetap tinggal di Yerusalem untuk menunggu atau menantikan janji Bapa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penting untuk kita renungkan, Bapak, Ibu, saudara, bahwa pengetahuan Alkitab yang kita miliki atau pemahaman teologi yang kita miliki itu tidak cukup untuk membangun sebuah pelayanan. Pengalaman dalam bidang kesaksian atau penginjilan itu belum menjadi jaminan untuk berhasil dalam pelayanan pekabaran Injil. Bahkan adanya penglihatan-penglihatan atau visi-visi yang kita miliki itu juga tidak cukup untuk dijadikan modal dalam memulai pelayanan. Para murid masih membutuhkan janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Mengapa, Bapak, Ibu, saudara? Karena tanpa kuasa Roh Kudus, usaha dan pemberitaan Injil itu akan sia-sia. Tanpa kuasa Roh Kudus, kesaksian para murid itu akan menjadi hambar. Bisa saja mereka bersaksi, berkhotbah, menginjil, mengajar firman Tuhan. Akan tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, semuanya itu akan sia-sia. Satu pengalaman yang pernah kami alami, dan saya kira Bapak Ibu juga punya pengalaman dalam hidup mengiringi Tuhan. Tahun 2016 saya ke Papua, khususnya ke daerah Jayawijaya di kota Wamena. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, saya pergi ke sana untuk menawarkan pelayanan kepada jemaat kita, dan bukan saja di daerah Jayawijaya, tapi beberapa kota di Papua. Satu ketika kami berkomunikasi dengan gembala jemaat di sana, mereka berkata kepada kami, bisakah ditunda tentang rencana
ke Wamena. Saya katakan, apa masalahnya Pak Gembala? Dia katakan terlalu mahal biaya ke sana, dan betul waktu itu biaya begitu mahal. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya katakan kepada beliau, tidak apa-apa, karena saya sudah rencanakan, sudah didoakan, paling tidak saya dapat melihat kondisi jemaat dan pelayanan yang ada di daerah Wamena dan beberapa kota yang ada di Papua. Lalu saya berangkat ke Wamena. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di luar dugaan saya dan juga di luar dugaan Bapak Gembala. Ternyata ketika kami tawarkan pelayanan kepada jemaat, mereka sungguh antusias untuk mendukung pelayanan yang kami tawarkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa Roh Kudus punya peran yang sangat penting di dalam pekerjaan Tuhan. Ia berkuasa untuk menggerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk terlibat dalam mengambil bahagian dan juga memberi kepada pekerjaan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menggerakkan seseorang untuk percaya kepada Yesus. Hanya Roh Kudus yang menggerakkan seseorang untuk mengajarkan kepada jemaat untuk mengambil bahagian di dalam pekerjaan Tuhan. Bukankah di jemaat Latimojong, di depan kita terbentang pelayanan yang begitu besar untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus akan menggerakkan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, baik di jemaat ini maupun di tempat-tempat lain, untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang, maka kita akan melihat dan menyaksikan perkara-perkara ajaib terjadi di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, pesan yang penting yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya menjelang ia naik ke sorga. Yang kedua dalam ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara yang kekasih, ini pesan yang sangat penting, yang kita biasa istilahkan amanat agung Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah kepala gereja. Dia adalah perancang, pendiri, bahkan pemilik gereja. Siapakah gereja itu? Gereja bukan gedung yang megah yang kita tempati saat ini di Latimojong. Tapi gereja adalah setiap orang percaya, Bapak Ibu, Saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah tiba saatnya bagi Yesus untuk naik ke sorga, kembali ke rumah Bapa, tugas untuk membangun jemaatnya di dunia ini itu diserahkan kepada para murid-murid, kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya. Sepanjang masa itu diserahkan kepada murid-muridnya. Sebelum ia terangkat ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, apa arti menjadi saksi? Saksi adalah sebuah istilah hukum. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di pengadilan saksi sangat dibutuhkan. Karena saksi memiliki peran yang sangat penting dan sangat menentukan sebuah perkara untuk mendapat vonis oleh seorang hakim. Apa arti saksi? Seorang saksi yang pertama adalah orang yang mengetahui dan melihat sebuah peristiwa. Kalau orang tidak mengetahui dan tidak melihat sebuah peristiwa, lalu ia maju untuk menjadi saksi, itu namanya saksi dusta. Saksi yang tidak benar. Saksi adalah orang yang mengetahui dan melihat sebuah peristiwa. Yang kedua, saksi adalah orang yang dimintai keterangan yang akurat demi kepentingan sebuah perkara di muka hakim atau di pengadilan. Itu sebabnya seorang saksi harus melihat sebuah peristiwa, harus mengetahui persis, sehingga kesaksiannya itu akurat, yang dapat dipertimbangkan oleh hakim di sebuah pengadilan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, istilah ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam kaitan dengan misi yang diemban oleh murid untuk menjadi saksi. Melalui pesan Yesus, seolah-olah Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu telah melihat dan mengetahui sendiri apa yang aku ajarkan, apa yang aku kerjakan. Aku sudah mengajarkan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Aku sudah mengajarkan bahwa orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kamu melihat aku mati, dikuburkan, dan kamu juga menyaksikan kebangkitanku. Sekarang pergilah, saksikanlah kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pesan Yesus yang sangat penting bukan hanya kepada murid-murid pada waktu itu, tapi pesan Yesus yang sangat penting, amanat agung ini juga ditujukan kepada Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita menyaksikan tentang keselamatan dan pengampunan dosa yang ada di dalam Yesus. Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan beroleh hidup yang kekal. Mengakhiri perenungan ini, saya akan membaca surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kemudian dalam Injil Matius 28 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-20 tentang amanat agung Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Inilah amanat agung Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita menjadi saksinya dimanapun kita berada, termasuk dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita tetap menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, karena firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kami. Pesan yang sangat penting yang Yesus pesankan, yang Yesus amanatkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kami sekalian, menjelang kenaikannya ke sorga. Ya Tuhan, biarlah kami semua sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan amanatkan kepada kami, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam kondisi dan keadaan apapun yang diperhadapkan kepada kami. Kiranya kuasa Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, materaikanlah firman ini sehingga menjadi bahagian dalam hidup kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.